Halo semuanya, dan selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini, kita bakal ngupas tuntas sebuah rekam jejak sejarah yang jujur aja cukup kelam. Kita akan ngebahas soal kolonialisme dan rentetan kekerasan ekstrim yang terjadi selama 400 tahun di Nusantara. Pastinya, kita bakal ngebedah materi ini setuju dan seobjektif mungkin, ngelihat fakta-fakta historis dari arsip dan riset tanpa memihak. Nah, buat ngebongkar ini semua, kita punya semacam roadmap. Kita mulai dari pengakuan atas kekerasan, tragedi Banda, darah di Sulawesi Selatan, terus insiden Rawagede, dan Gerbong Maut, sampai akhirnya soal keadilan dan warisan sejarah. Semuanya ini saling nyambung loh, dan ngebentuk satu sistem kontrol kolonial yang besar. Oke, kita masuk ke bagian pertama, pengakuan atas kekerasan ekstrim. Menariknya, kita nggak akan mulai dari masa lalu, tapi dari era modern, tepatnya dari tahun 2022. Coba ada perhatiin kutipan yang satu ini. 3 lembaga penelitian utama di Belanda akhirnya ngeluarin kesimpulan penting. Mereka mengakui kalau kekerasan ekstrim militer Belanda dari tahun 1945 sampai 1950 itu bukanlah insiden acak. Kekerasan tersebut benar-benar terstruktur, sistemik, meluas, dan secara sadar dibiarin gitu aja sama para politisi waktu itu. Jadi, pertanyaan mendasarnya sekarang adalah, kok bisa sih sejarah sekelam ini terjadi? Gimana caranya sebuah sistem bisa membiarkan dan bahkan menormalisasi kekerasan brutal semacam itu? Buat dapat jawabannya, kita emang harus nelusuri seberapa dalam cetak biru kekerasan ini sebenarnya tertanam. Kalau kita tarik garis waktunya ke belakang, kita harus mundur lumayan jauh, sekitar 400 tahun. Ternyata kejadian-kejadian ngeri di tahun 40-an itu dibangun di atas fondasi taktik brutal yang udah dipraktekkan sama VOC berabad-abad sebelumnya. Dan semuanya berawal dari genosida Banda di tahun 1621. Masuk ke bagian kedua, tragedi Emas Hitam Banda. Mari kita terbang ke Kepulauan Banda di tahun 1609. Waktu itu, ini adalah satu-satunya tempat di dunia yang memproduksi pala. Dan dari sinilah kita bisa ngelihat motif aslinya. 2000%. Gila nggak tuh angkanya? Pala ini dulu benar-benar dianggap sebagai emas hitam. Margin keuntungannya di pasar Eropa bisa sampai 2000%. Nah, keuntungan yang luar biasa gede inilah yang bikin VOC maruk dan menuntut monopoli mutlak atas pala yang tentu aja langsung ditolak mentah-mentah sama masyarakat Banda. Dan penolakan itu membawa kita pada satu angka lagi yang benar-benar bikin merinding, 90%. Di tahun 1621, operasi militer pimpinan Jan Pieter Zonkooien meluluh lantakan Banda. Lewat eksekusi dan perbudakan, mereka memusnahkan lebih dari 90% populasi aslinya. Ini adalah rekayasa sosial brutal yang murni dilakuin demi tujuan ekonomi. Lanjut ke bagian ketiga, darah di Sulawesi Selatan. Sekarang kita lompat jauh ke Desember 1946, di mana cetak biru penaklukan kejam ala VOC tadi dimainin lagi untuk meredam kemerdekaan Indonesia. Jadi, pasukan khusus Belanda di bawah pimpinan Raymond Westerling datang bawa metode yang super kejam, namanya Stenrek, alias eksekusi langsung tanpa pengadilan. Mereka menargetkan para pejuang kemerdekaan. Penduduk desa dikumpulin di tengah lapangan, dan siapapun yang dicurigai langsung ditembak mati di tempat. Nggak ada proses hukum sama sekali. Coba lihat grafik ini. Kelihatan banget jomplangnya kan? Westerling mengeklaim korbannya cuma 600 orang. Terus, pemerintah Belanda di tahun 69 memperkirakan sekitar 3.000 korban. Tapi, delegasi Indonesia untuk PBB ngelaporin angka yang jauh lebih mengerikan, yaitu sampai 40.000 nyawa yang melayang. Kesenjangan ini nunjukin banget adanya manipulasi buat ngeremehin seberapa parah pembantaian tersebut. Manipulasi ini juga kerasa banget dari cara mereka pakai bahasa. Pemerintah Belanda membingkai pembantaian ini sekedar sebagai aksi polisionil, seolah-olah mereka cuma polisi yang lagi memulihkan ketertiban. Padahal realitasnya, ini murni agresi militer dan kejahatan perang. Pemilihan eufemisme atau pelembutan bahasa ini sengaja banget dipakai buat ngejaga dukungan dunia internasional. Oke, kita masuk ke bagian 4. Rawagede dan Gerbong Maut. Fokus kita sekarang bergeser ke Pulau Jawa di akhir tahun 1947, di mana kebrutalan ini terus berlanjut ke warga sipil. Nah, dari dokumentasi akademik di jurnal Widya Winayata ini, kita bisa ngelihat catatan rinci soal peristiwa Rawagede. Waktu itu, tentara Belanda mengepung desa buat ngeburu pejuang kemerdekaan, Kapten Lukas Kustario, dan mereka maksa warga desa buat nyerahin komandan itu. Tapi karena warga milih buat tutup mulut, tanggal 9 Desember 1947, tentara Belanda mengeksekusi 431 laki-laki di sana. Dampaknya benar-benar nyayat hati. Bayangin aja, di tengah hujan deras, para istri dan ibu yang tersisa harus menguburkan sendiri suami dan anak mereka di makam dangkal sedalam 50 cm.
Saking daruratnya, ada yang terpaksa pakai daun pintu rumah buat nutupin jenazah. Dan ironi terdalam justru datang dari pelakunya sendiri. Ada seorang veteran Belanda dari Wamel, sebuah desa yang pernah dihancurkan oleh Nazi. Dia nulis surat pengakuan yang menyadari betapa munafiknya ini semua. Negara demokratis mereka yang baru aja selamat dari penindasan brutal, malah datang ke negara lain dan ngelakuin pembantaian yang persis sama. Benar-benar bikin geleng-geleng kepala. Di bulan yang sama, terjadi juga mimpi buruk lainnya, gerbong maut. 100 tahanan Indonesia dijejalin ke dalam 3 gerbong barang tertutup, tanpa ventilasi sama sekali. Selama perjalanan 16 jam di cuaca yang panas menyengat, mereka menggedor dinding minta air, tapi cuma dijawab kalau Belanda hanya punya peluru buat mereka. Akibat kekejaman ini, 46 tahanan tewas ngenes karena kehabisan nafas di gerbong terakhir. Akhirnya kita sampai di bagian kelima, keadilan dan warisan sejarah. Setelah puluhan tahun berlalu, kalian pikir para penyintas, para janda, dan generasi penerus ini diam aja? Tentu enggak, mereka terus berjuang melawan amnesia sejarah kolonial ini. Perjalanan buat dapat keadilan ini panjang banget, dimulai di tahun 2005 waktu Yayasan KUKB nuntut pertanggungjawaban. Terus berlanjut sampai ada kemenangan hukum di Pengadilan Den Haag pada tahun 2012 yang merintahkan kompensasi buat para janda rawa gede. Puncaknya, perlawanan bertahun-tahun ini maksa Perdana Menteri Belanda di tahun 2022 untuk secara resmi meminta maaf atas kekerasan sistemik tersebut. Tapi sekarang, sebagai penutup, ada satu pemikiran mendalam yang tetap menggantung buat kita renungin bareng. Apakah sekedar permohonan maaf, atau bahkan kompensasi finansial, benar-benar cukup buat nebus puluhan ribu nyawa yang hilang dan ratusan tahun penindasan struktural? Sejarah itu bukan cuma buat dibaca, tapi buat dipahami seutuhnya, supaya kekerasan ekstrim semacam ini nggak akan pernah keulang lagi. Nah, gimana menurut kalian? Makasih ya udah ikut nemenin bedah materi kali ini sampai selesai.